Karena rata-rata bingung mau minta apa, Allah ajarkan satu kalimat yang saat diberikan semua yang kita harapkan dapat. Apa kalimatnya? Oke, setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita baca apa? Ihdinas siratal mustaqim. Itu bukan kalimat biasa, ada rahasia di dalamnya, ada hikmah. Ya, saya tulis dulu ya. Di sini aja. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Pelan-pelan. Nanti kita belajar sama-sama cara baca ini dan menyelaraskannya dengan suasana hati kita seperti apa. Karena ini dijawab nanti ketika kita baca ada jawabannya di ayat lain. Baik ya? Ihdinas siratal mustaqim. Nah, teman-teman kalau diterjemahkannya apa? Tunjukkan kami jalan yang lurus. Itu terjemah tekstual. Baik ya? Itu bisa efektif dibaca saat haji nanti. Ya, saya pernah jadi petugas 2010. Ada jemaah tersesat. Keluar dari maktab dia bingung ketemu tentara orang Arab, dia nanya. Jadi orang Arab yang gak bisa bahasa Indonesia, dia yang gak bisa bahasa Arab. Tapi pintar orangnya. Tidak putus harapan, dia buka gawang maktabnya, ditunjukkan. Pak katanya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan saya jalan yang lurus ke maktab. Ya? Tapi yang hebat tentaranya itu juga gak kalah cerdik. Begitu dilihat maktabnya kan ada di gelangnya itu. Maka dia tunjukkan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lulus jalan ini, jangan belok-belok kamu sampai gitu. Itu pernah kejadian. Oke. Ihdina. Ya Allah mohon tunjukkan kami. Ihdina itu dari ahda yuhdi, asalnya dari hidayah. Hidayah superlatifnya hudan. Oke, pelan-pelan. Ihdi itu bentuk permohonan. Berikan kami hudan. Ini asalnya. Ya, pelan-pelan. Berikan kami hudan. Apa itu hudan? Hudan itu asalnya semua solusi yang kita butuhkan dalam hidup. Simpel sekali. Semua solusi yang kita butuhkan dalam hidup. Contoh. Al-Quran itu disebut hudan oleh Allah. Al-Baqarah ayat 185. Ya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Kenapa Al-Quran disebut hudan? Karena isinya 6.236 ayat dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu semua isinya solusi buat kehidupan kita. Tentang anak ada di situ, tentang pekerjaan ada di situ. Tentang maaf ya, semua hal yang kita jalani dalam hidup dari mulai lahir sampai wafat itu ada di situ semua. Jadi bukan ayat bacaan yang hampa makna, bukan. Itu semua kalau dikeluarkan, itu ada temanya secara tematik. Imam Al-Bukhari itu mengeluarkan 97 tema dari Quran. Disusun di dalam kitab beliau namanya Sahih Al-Bukhari. Bukan kitab hadis mata, bukan. Itu ada temanya. Dari mulai tentang iman, Anda bertanya kenapa iman saya suka naik turun. Kalau naik semangat ibadah, kalau turun saya agak malas gitu ya. Di sini nanti dikeluarkan ayatnya, topiknya apa, lalu ayatnya, lalu hadisnya, sejumlah 57 hadis. Ada bab bisnis kitabul buyu'. Teman-teman yang pebisnis, pengusaha, pengen belajar value dari Quran dan hadis, membimbing kita bisnis. Ya, demi Allah saya katakan, sahabat-sahabat Nabi dan tabi'in generasi setelah itu, yang mengaji dari topik ini, tema bisnis, itu setelah belajar mempraktekkan, tidak pernah ada yang kembali modal. Semua kembali untung. Dan kekayaannya itu di atas rata-rata. Ya, saya mau sebut Abdurrahman bin Auf, itu sebelum masuk Islam dan belajar dari Quran, itu kekayaannya itu standar aja walaupun kaya. Tapi setelah masuk Islam, itu kemarin riset saya tentang beberapa para sahabat, itu kekayaannya divaluasi kalau kekinian, itu sampai dengan 72.000 triliun. Dan ini riset ilmiah yang kemarin kami kaji, 72.000 triliun. Sekarang Elon Musk baru 3.000 ya. Jeff Bezos juga demikian kan, baru di kisaran itu dulu 72.000. Dan hebatnya masuk surga juga tuh. Masuk surga juga daripada miskin gak jelas kan. Nah ini masuk surga juga. Oke. Jadi poinnya begini. Saya agak cepat langsung karena waktu kita terbatas. Ihdina, ya Allah berikan aku hudan.
solusi dari masalah yang aku rasakan sekarang. Nah saat teman-teman membacakan itu, coba di hatinya rasakan sedang punya masalah apa yang dirasakan. Gitu. Ini jarang dibaca begitu kan? Kan normal saja kan? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, selesai. Sampai di situ benar untuk menggugurkan rukun dalam salat. Sah salatnya. Tapi Anda nggak dapat ini. Nggak dapat kenikmatannya. Jadi begitu Anda bacakan, ihdinas siratal mustaqim, rasakan dalam hati kita. Nggak perlu diungkapkan, kita belum sujud. Nggak perlu diungkapkan, rasakan dalam hati ada masalah apa yang dibawa dalam sholat. Karena Allah itu maha tahu orang sholat itu pasti punya persoalan. Pasti bawa masalah. Ini kan tenang-tenang senyum-senyum itu, ya boleh jadi juga ada masalah kan. Nggak semuanya tenang kan dalam hatinya kan. Sama. Nggak ada orang dari subuh sampai zuhur nggak punya masalah, itu nggak ada itu. Ya nggak ada, semua orang punya persoalannya. Maka Allah tunggu sampai zuhur itu, kita minta supaya diselesaikan. Maka ketika selesai zuhur, nikmat kita menjalani siang sampai sore. Itu hikmahnya demikian, filosofinya begitu. Jadi begitu Anda bacakan, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah mohon berikan solusi. Kan? Atas semua persoalan yang hamba sedang rasakan saat ini dan Engkau maha mengetahui dengan itu semua. Oke. Lalu Allah berikan. Saya mau tanya teman-teman, mohon izin ya. Kalau diberi itu pengen cepat, pengen lambat? Ingin mudah, ingin sulit? Mudah kan? Baik, kalau ada jalan berliku dengan jalan lurus, yang paling cepat yang lurus atau yang belok-belok? Lurus kan? Nah, lurus itu namanya siratal mustaqim. Mustaqim itu lurus, artinya mudah. Sirat itu lapang. Jadi sirat itu, jembatan kan yang sering kita pahami ya, jembatan, itu sebetulnya bukan jembatan sempit. Kan Nabi pernah sampaikan, kayak rambut di bawah 7 kan? Ya kan? Nah itu menjadi sempit pada orang yang banyak maksiat dan kurang amal. Tapi bagi orang yang dekat dengan Tuhan, dia mendedikasikan kegiatan di dunianya untuk beribadah kepada Allah dengan berbuat baik, maka itu menjadi lapang. Ketika lapang itulah menjadi surat namanya. Paham? Baik, jadi seakan kita minta begini, ya Allah, mohon berikan aku solusi dan lapangkan saat aku menerimanya, serta mudahkan dalam prosesnya. Jelas? Lapangkan aku saat menerimanya dan mudahkan dalam menjalani prosesnya. Oke. Saya kasih pertanyaan, kalau bisa jawab saya kasih hadiah umroh ya. Saya serius. Saya serius. Bintang 5 di Mekah Madinah. Oke. Salat sendiri kan? Ya kan? Walaupun berjamaah kan kita sendiri kan? Ya kan? Nanti sifatnya jamaah dengan banyak orang. Kenapa di sini mintanya tunjukkan pada kami, padahal kita sendiri? Ihdina. Kenapa enggak ihdi? Oke, silakan. Ya. Boleh? Bagus jawabannya. Sampai Cengkareng tuh. Oke, ada yang lain? Silakan. Bagus. Sampai migrasi. Waktu habis. Waktu habis. Dari sini, saya cepat saja. Gini, ini filosofi dalamnya. Ini saya kasih yang paling dalam sekali. Maaf ya. Kalau kita sedang punya masalah. Masalah itu untuk sendiri atau kadang ada yang terlibat di sekitaran kita. Oke. Bagi kita mudah, tapi mungkin bagi pasangan kita belum tentu itu mudah. Bagi kita dan pasangan mudah, tapi mungkin bagi ayah dan ibunya belum tentu mudah. Bagi suami istri mudah, tapi bagi anak belum tentu mudah. Kenapa kita sertakan dina di sini, ihdina, untuk memberikan kesan bahwa ya Allah, berikan solusi atas masalah yang sedang hamba jalani, mudahkan prosesnya dan lapangkan untuk semua yang mengalami itu. Kalau suamiku di dalamnya, lapangkan hati suamiku pula. Kalau ada tetanggaku di dalamnya, lapangkan tetanggaku. Kalau ada ibuku di dalamnya, lapangkan hati ibuku. Itu dalam banget.
Itulah sebabnya kenapa menggunakan na, tidak menggunakan bentuk tunggal secara personal. Jadi ketika kita menunaikan sholat, di situ Allah ingin menyelesaikan persoalan, masalah yang kita alami setuntas-tuntasnya, bukan 1-2 tahapan kehidupan. Jelas? Oke.